Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengawali kajian kita tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Hal ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada adanya hari akhir. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan kepada para sahabat tentang adanya hari akhir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menceritakan bagaimana peristiwa yang terjadi di hari akhir. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan atau menceritakan tentang adanya hari akhir kepada para sahabat? Karena keimanan kepada hari akhir itu adalah pendorong yang paling kuat bagi seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau yakin seyakin-yakinnya kalau dia enggak salat akan dimasukkan neraka, sebagaimana pengakuan penduduk neraka itu sendiri, Pak. Berani enggak dia meninggalkan salat? Tidak akan berani. Kalau dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Allah akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, berani enggak dia berbuat maksiat? Enggak. Kalau orang sudah tidak yakin dengan adanya hari akhir, Pak, surga enggak yakin, neraka enggak yakin. Kalau dia sudah tidak yakin dengan adanya surga, Pak, enggak akan pernah berbuat baik dia. Kalau dia tidak yakin dengan adanya neraka, Pak, maka dia akan berbuat maksiat sesuka dia. Karena itu Pak, orang kafir itu selalu berusaha untuk apa? Membantah keyakinan kaum muslimin terhadap adanya hari akhir. Kenapa? Itu maunya Pak, sebenarnya mereka itu inginnya agar kita itu tidak meyakini adanya hari akhir sehingga kita bebas berbuat maksiat sebagaimana mereka merasa bebas berbuat maksiat, karena mereka yakin. Yang mereka yakini itu adalah apa? Tidak ada kehidupan lagi setelah mati. Karena itu Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengawali kalau hendak memerintahkan atau melarang sesuatu, Pak, diawali dengan ucapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini Allah mengatakan tentang orang-orang yang mendustakan adanya hari akhir. Allah mengatakan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim, dan tidaklah seseorang itu mendustakan adanya hari kebangkitan melainkan orang itu mu'tadin, akan melampaui batas, akan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, atsim, dan akan banyak berbuat dosa.
Kemudian nama-nama hari kiamat itu banyak sekali Pak. Dalam Quran itu disebutkan beberapa nama hari kiamat. Yang paling masyhur Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ada As-Sa'ah, juga hari kiamat. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumuddin, hari pembalasan. Jadi Pak, Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Ayat itu Pak sebenarnya ancaman. Ingat, hati-hati kamu selama kamu hidup di dunia. Allah itu penguasa hari pembalasan. Nanti kamu setelah mati akan dibangkitkan oleh Allah dan engkau akan dibalas sesuai dengan amal kamu selama kamu hidup di dunia. Ada Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Ada Ad-Darul Akhirah, Yaumut Tanad, Darul Qarar. Banyak sekali Pak, nama-nama hari kiamat itu banyak sekali. Yaumul Fasl. Yaumul Fasl itu Pak hari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Jama', Yaumul Hisab, Yaumul Wa'id, Yaumul Khulud, banyak sekali nama-namanya. Kemudian berita tentang adanya hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat yang sampai kepada kita itu tidak semuanya mutawatir. Nah, ini masalah Pak, masalah ada sebuah istilah Pak dalam ilmu hadis itu Pak. Hadis itu ada beberapa macam. Ada hadis ahad, ada hadis mutawatir. Ini Pak, begini Pak, intinya begini pembahasan ini. Kita wajib mengimani semua apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kita wajib mempercayai semua apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Yang dikabarkan Nabi Pak, kita wajib mempercayainya. Tidak boleh hendak. Ada beberapa kelompok Pak. Itu kelompok Mu'tazilah. Bahkan ada sekarang Pak beberapa kelompok yang menamakan dirinya dengan dengan nama-nama yang Pak. Mereka mengatakan untuk masalah akidah, hari kiamat kan masalah akidah, masalah keyakinan. Itu kata mereka harus didasarkan pada hadis yang mutawatir. Hadis ahad enggak boleh. Apa mutawatir itu Pak? Hadis mutawatir itu Pak hadis yang meriwayatkan banyak, minimal 10. Jadi setiap tabaqatul rawi itu minimalnya ada 10. Yang kurang dari 10 namanya ahad. Mereka mengatakan untuk masalah akidah tidak boleh ahad, harus mutawatir. Berarti perawinya harus 10 atau lebih. Perlu diketahui Pak, bahwasanya seluruh berita yang sahih datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita yakini. Apakah itu ahad maupun mutawatir. Rasulullah Pak ketika mengutus para sahabat ke Yaman, ke Syam, kemana saja Pak untuk berdakwah. Itu yang diutus berapa orang Pak? Kadang satu. Yang dibawa masalah apa oleh mereka? Masalah syariat saja? Enggak. Masalah syariat kemudian masalah akidah. Semua masalah agama mereka bawa. Artinya seandainya riwayat tentang masalah akidah yang sampai kepada kita harus mutawatir untuk bisa diterima, saja Rasulullah minimal mengirim berapa? 10 orang. Tapi enggak, hatta Rasulullah berapa Pak? Yang diutus kepada kita? 1. Oleh karena itu Pak, kita wajib meyakini semua yang sahih yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh menolak Pak. Kenapa? Karena konsekuensi dari kita beriman bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan yang Allah utus kepada kita. Wa anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib membenarkan semua apa yang beliau beritakan kepada kita. Tidak boleh ditolak sedikit pun. Selama yang sampai kepada kita itu adalah hadis yang sahih. Jadi kalau ada orang Pak yang mengatakan ini hadisnya enggak mutawatir, hadis ahad, jangan diterima Pak. Itu termasuk pendapat yang banyak dipasarkan oleh orang-orang yang sesat, orang-orang Mu'tazilah Pak. Yang memasarkan paham ini adalah orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan Pak kalau untuk syariat enggak apa-apa ahad. Tapi untuk akidah enggak boleh. Sekarang bagaimana kalau ada syariat yang berhubungan dengan masalah akidah? Umpamanya Pak, ada sebuah hadis kalau kita orang-orang Mu'tazilah itu Pak menolak adanya azab kubur dengan alasan apa? Hadisnya ahad. Mereka mengatakan untuk masalah akidah tidak boleh
ahad, harus mutawatir. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata ada syariat yang berhubungan dengan akidah? Kita pakai apanya? Syariatnya apa akidahnya? Kalau kita kan ini berhubungan dengan akidah berarti nggak boleh kita pakai. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mau salam Pak, disunahkan untuk membaca doa berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ini hadisnya ahad, tapi berkaitan dengan masalah akidah. Doa kan masalah syariat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Masalah azab kubur mereka katakan tidak mutawatir, tapi ini masalah ibadah boleh dipakai. Bagaimana Pak kita berlindung dari sesuatu yang tidak kita yakini? Kan mustahil. Kita tidak ada orang Pak tidak meyakini adanya azab kubur, kemudian dia mengatakan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Dia minta perlindungan dari azab kubur, dia sendiri tidak meyakini adanya azab kubur. Bahkan yang terakhir Pak, wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Dia mengatakan Pak, dajjal itu khurafat katanya. Subhanallah. Mereka mengatakan masalah dajjal itu masalah khurafat katanya. Enggak ada itu katanya. Dengan alasan apa? Hadisnya ahad. Ternyata enggak Pak, ternyata itu mutawatir. Hadis tentang dajjal itu Pak, hadisnya mutawatir. Selanjutnya kita bahas Pak tentang masalah dajjal. Jadi semua berita yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita wajib kita yakini. Kemudian Pak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hukum asalnya Pak, semua perkara gaib yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta malaikat Pak tidak tahu perkara yang gaib. Hatta Jibril nggak tahu perkara gaib Pak. Kapan mereka tahunya? Setelah Allah memberi tahu mereka. Malaikat maut itu Pak nggak tahu Pak. Kalau si fulan matinya kapan? Nggak tahu Pak malaikat. Kapan dia tahunya si fulan akan mati Pak? Kalau Allah sudah memberitahu. Ini seperti cerita yang kemarin kita ceritakan Pak. Ketika Sulaiman bersama seorang mustasyar. Mustasyar itu orang yang biasa diajak musyawarah sama Sulaiman. Berada dalam sebuah ruangan. Kemudian apa? Ada orang datang Pak, masuk nyerodeng Pak, mencorong gini Pak. Matanya itu tajam sekali melihat temannya Sulaiman. Tiba-tiba orang itu pergi Pak. Orang itu tiba-tiba temannya Sulaiman tanya, Sulaiman itu siapa? Kok nyelihat aku dengan pandangan yang tajam sekali katanya, menakutkan katanya. Kata Sulaiman itu malaikat maut katanya. Takut dia Pak. Akhirnya dia bilang sama Sulaiman, Sulaiman suruh anginmu untuk bawa aku ke India katanya. Takut aku. Dikabulkan sama Sulaiman Pak. Sulaiman manggil angin, sudah bawa dia ke India Pak. Sampai dia ternyata apa? Malaikat tadi itu sudah di sana nunggu dia. Dicabut sama dia. Setelah mencabut Pak, malaikat ini balik ke Sulaiman. Kata Sulaiman, kamu tadi kenapa melihat temanku itu dengan pandangan yang tajam seperti itu? Aku turun ke bumi ini Allah perintahkan untuk mencabut nyawa orang itu di India. Aku turun dia di sini kata. Aku pergi langsung ke India, nyampe ke India ketemu dia kata. Itu artinya apa? Malaikat maut pun tidak tahu Pak kapan orang itu akan mati, kecuali setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu. Dan itu banyak Pak dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan illa man yatadha min rasulin. Jadi Allah itu fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak pernah menampakkan perkara-perkara gaib kepada seorang pun, tidak pernah. Kecuali illa man yatadha, kepada utusan-utusan yang Allah ridhai. Karena sekarang itu banyak Pak orang yang mengatakan Nabi itu tahu perkara gaib. Enggak, Nabi enggak tahu. Nabi tahu kalau wahyu turun. Kalau wahyu enggak turun, Nabi enggak tahu. Apa Pak buktinya bahwasanya Nabi enggak tahu perkara gaib Pak? Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina, Nabi bisa memastikan enggak kebenaran beritanya Pak? Enggak bisa. Kapan Nabi memastikan kebenaran beritanya? Setelah ayat turun. Itu lama sekali Pak. Sampai hampir 1 bulan itu Pak. 1 bulan lebih kayaknya. Baru 40 hari. 40 hari Pak, baru turun itu wahyunya. Lama sekali. Artinya apa? Sejak awal berita itu tersebar sampai 40 hari Pak, Nabi enggak tahu. Seandainya Nabi tahu perkara gaib, bisa enggak Nabi memastikan ini benar apa salah?
Bisa. Tapi Nabi gak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi pun tidak tahu perkara yang gaib. Masalah haji tamattu, Pak. Masalah haji tamattu. Ceritanya itu, Pak, Nabi mengatakan di akhirnya, Pak, lawis taqbaltu mastadbartu lam asukil hadi. Jadi Nabi itu, Pak, ketika haji, Nabi kan haji berapa kali, Pak, selama hidupnya? 1 kali, haji wada saja. Nabi itu, Pak, dari rumah sudah bawa binatang kurban, Pak. Hadi namanya. Yang akan disembelih di mana? Di Mekah. Kalau orang sudah bilang bawa kurban, Pak, ketika ihram dia niatkan haji tok, Pak, ifrat. Maka sampai di Mekah, Pak, nggak boleh merubah niat. Nggak boleh merubah niat. Tapi kalau dia itu tidak menggiring binatang ternak, Pak, cuma niat ihram untuk haji gitu tok. Sampai di Mekah, Pak, kok suwi haji wis tak buat tamattu wis ini tak buat umroh, boleh tidak apa-apa. Itu merubah niat namanya. Karena Nabi sudah menggiring binatang ternak, Pak, untuk disembelih di Mekah. Nabi nggak boleh merubah niat. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk apa? Merubah niat dari haji menjadi umrah. Nabi tidak bisa merubah niat. Kenapa? Kata Nabi, seandainya aku tahu begini kok keadaannya, aku akan apa? Aku tidak akan membawa binatang kurban untuk disembelih di Mekah. Artinya apa? Nabi tidak tahu perkara gaib. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberitakan kepada kita sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Pak, pernah khutbah mulai subuh sampai maghrib. Habis sholat subuh, Pak, khutbah. Sholat zuhur, khutbah lagi, ceramah, Pak. Nabi bercerita mulai sejak awal penciptaan bumi sampai hari kiamat terjadi. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan hal itu karena Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada siapa? Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara gaib yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan hadis-hadis tentang bab ini itu banyak sekali. Hal ini sebagaimana riwayat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, laqad khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis saah illa dzakarahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah, ma taraka fiha syai'an ila qiyamis saah. Beliau tidak meninggalkan apa-apa dalam khutbahnya itu, sesuatu apapun sampai terjadi hari kiamat, melainkan beliau menyebutkannya. Semua peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat disebutkan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimahu man alimahu, orang yang tahu bisa mengetahuinya. Artinya orang yang mendapati, Pak, peristiwanya, Pak, ia tahu dia sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi. Wajahilahu man jahilahu, orang yang nggak tahu, tidak mendapati apa yang Nabi ceritakan, ia nggak tahu. In kuntu la ara syai'at nasituhu. Kadang-kadang setelah aku mendengar khutbah Nabi itu, aku lupa tentang isi khutbah Nabi itu. Kapan aku ingatnya? Fa'arifuhu kama ya'rifur rajulur rajula idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Kemudian aku mengetahuinya. Kenapa aku mengetahuinya? Karena yang Nabi ceritakan itu terjadi. Ketika terjadi aku baru ingat bahwasanya Nabi pernah menceritakan hal ini. Sebagaimana seseorang tahu orang, Pak, kemudian orang itu pergi. Kadang-kadang kan lupa, Pak. Setelah kapan ingatnya? Setelah ketemu. Hudzaifah mengatakan, Pak, kami mendengar cerita Nabi itu. Kadang-kadang aku sudah lupa ceritanya. Tapi kapan aku ingat lagi? Setelah apa yang Nabi ceritakan terjadi. Aku lihat terjadi sebagaimana Nabi menceritakannya. Ini Hudzaifah itu, Pak, sahibu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling banyak mengetahui rahasia-rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hudzaifah itu, Pak, tahu persis nama-nama orang munafik.
Umar itu Pak, kalau ada orang mati Pak, mesti tanya, Hudzaifah, ini murid munafik apa bukan? Nabi enggak, Hudzaifah enggak ngasih tahu. Cuma Nabi Umar yang lihat, Hudzaifah sholat apa enggak? Kalau Hudzaifah sholat, Umar sholat. Jadi karena perintah Nabi suruh merahasiakan, maka Hudzaifah pun apa? Merahasiakan nama-nama ini Pak. Enggak diceritakan sama Hudzaifah. Umar itu Pak sudah dijamin masuk surga, tapi sangat khawatir kalau dirinya termasuk di antara orang-orang munafik. Umar itu Pak tanya Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebutkan aku termasuk di antara barisan orang-orang munafik katanya. Itu karena kekhawatiran Pak. Khawatir apa? Dirinya termasuk orang-orang yang celaka. Subhanallah Pak. Semua orang yang dijamin masuk surga Pak sangat takut masuk neraka. Sekarang enggak Pak. Berapa banyak orang yang dijamin surga tidak, tapi sudah yakin mati surga. Para sahabat yang dijamin masuk surga itu Pak, orang yang paling takut dengan neraka, orang yang paling takut dengan amalan-amalan yang bisa membawa ke neraka. Sekarang enggak Pak, sudah enggak dijamin masuk surga, amalannya tidak seperti orang-orang yang dijamin masuk surga, tapi perasaan untuk bisa masuk surga sudah yakin. Ini Pak, karena itu Pak, para ulama dahulu Pak itu mengatakan, ulama dahulu itu Pak, kalau mereka melihat ada sebuah perbuatan itu sunnah, mereka bersemangat Pak melakukan karena itu adalah sunnah. Kalau sekarang kan enggak Pak. Orang-orang bersemangat untuk meninggalkan sebuah amalan karena itu adalah sunnah. Sama-sama alasannya sunnah Pak. Karena sunnah, kalau ulama dulu Pak, karena sunnah mereka berlomba-lomba mengerjakan. Kalau sekarang Pak, karena sunnah lomba-lomba meninggalkan. Kenapa enggak jamaah kamu? Lawang sunnah kok. Enggak wajib. Kalau dulu Pak Anda, kenapa kamu sholat wajib? Kenapa kamu sholat jamaah? Ini sunnah Nabi. Kalau sekarang kan enggak Pak. Subhanallah. Itu bedanya orang dulu dengan sekarang. Jadi kita harus berusaha Pak untuk mencontoh kehidupan generasi awal yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang dididik oleh orang-orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tabi'in dan tabi'in. Wa qala, Hudzaifah juga mengatakan, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taqumas sa'ah fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu illa anni lam as'alhu ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Hudzaifah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku dengan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Hudzaifah ini Pak pernah diceritai sama Nabi sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fama minhu syai'un illa qad sa'altuhu. Tidaklah Nabi bercerita melainkan aku bertanya kepada Nabi tentang apa yang beliau ceritakan. Hanya saja aku tidak bertanya kepada Nabi apa yang membuat penduduk Madinah keluar dari kota Madinah. Karena nanti Pak di akhir zaman kota Madinah itu akan kosong dari penduduk. Yang menghuni apa? Binatang-binatang buas. Akan ditinggalkan. Kenapa mereka pergi dari kota Madinah? Allahu a'lam. Kata Hudzaifah, aku tidak nanyakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti Pak termasuk di antara tanda-tanda akhir zaman Pak, Baitul Maqdis itu akan makmur. Ketika Baitul Maqdis makmur, kota Madinah mulai sepi penduduk. Kapan itu terjadi Pak? Allahu a'lam. Itu perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pun hanya mengabarkan nanti kota Madinah tidak akan ada penduduknya. Bagaimana ceritanya Allahu a'lam. Nanti insyaallah kita bahas di depan di belakang. Walam yakun dzalika khassan bi Hudzaifah bal laqad khataba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman kamilan. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi hingga hari kiamat itu tidak hanya Hudzaifah yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah 1 hari penuh untuk menjelaskan kepada para sahabat apa yang telah terjadi
sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Hal ini sebagaimana riwayat Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah salat subuh bersama kami. Wa sa'idal mimbar. Setelah salat subuh selesai beliau naik mimbar. Fa khatabana hatta hadaratiz zuhur. Maka Nabi berkhutbah sejak pada subuh sampai masuk waktu zuhur. Fanazala, setelah masuk waktu zuhur beliau turun, fasalla, kemudian beliau salat. Tsumma sa'idal mimbar, setelah salat zuhur naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta hadaratil asr. Beliau berkhutbah kepada kami hingga masuk waktu salat asar. Tsumma nazal, kemudian beliau turun lagi. Fasalla, kemudian salat asar. Setelah salat asar, summa sa'ida, beliau naik mimbar lagi. Fa khatabana hatta gharabatis syams. Beliau berkhutbah kepada kami hingga masuk waktu maghrib. Apa isi khutbahnya? Fa akhbarana. Kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kami dengan semua apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi peristiwa yang telah terjadi dan yang akan terjadi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai peristiwa hari kiamat. Abu Zaid mengatakan, fa'alamuna ahfaduna. Maka orang yang paling alim di antara kami adalah orang yang paling hafal. Fa'alamuna ahfaduna. Yang paling alim adalah yang paling hafal. Ini isyarat, Pak, bahwasanya orang untuk menjadi alim harus apa? Hafal. Jadi yang paling alim itu adalah yang paling hafal. Rawahu Muslim. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi khutbahnya enggak sebentar, Pak. Mulai pada subuh sampai maghrib. Apa yang Nabi ceritakan semua peristiwa sejak penciptaan bumi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Hudzaifah mengatakan, "Wallahi innani la'alamun nasi bi kulli fitnatin hiya kainatun fi ma baini wa bainas sa'ah." Demi Allah, kata Hudzaifah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling tahu dengan setiap fitnah yang akan terjadi antara aku sampai hari kiamat. Karena Nabi memang Pak, Hudzaifah ini, Pak, sering bertanya kepada Nabi tentang masalah fitnah. Sering sekali bertanya kepada Nabi tentang fitnah. Karena beliau mengatakan, aku orang yang paling tahu. Wa ma bi illa ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra ilayya fi dzalika syai'an lam yuhaddithu ghairi. Hal itu kenapa Hudzaifah menjadi manusia yang paling tahu dengan fitnah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asarra, berbicara secara rahasia kepadaku tentang hal itu, tentang masalah yang fitnah yang akan terjadi antara sejak Hudzaifah hidup sampai hari kiamat itu. Lam yuhaddithu ghairi, yang cerita itu tidak pernah Nabi ceritakan kepada selain aku, kata Hudzaifah. Yang itu Hudzaifah disebut dengan apa? Sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhadditsu majlisan ana fihi 'anil fitan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan dalam sebuah majlis, saat itu aku di situ, 'anil fitan. Beliau berbicara tentang masalah fitnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'uddul fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau sambil menyebut-nyebut fitnah, minhunna thalathun la yakatna yadharna syai'a. Di antara fitnah-fitnah itu ada 3 fitnah yang hampir tidak menyisakan apa-apa. Semuanya kena. Wa minhunna fitanun, dan di antara fitnah-fitnah itu ada fitnah-fitnah kariyahis saif, seperti angin-angin di musim panas. Kalau ada angin berhembus, Pak, semua yang kelewati angin itu kenapa tidak kena? Kena. Minha sigharun, ada yang besar, wa minha kibar, ada minha sighar, ada yang kecil, wa minha kibar, ada yang besar.
Qala Hudzaifah mengatakan, fa dhahaba ulaika ar-rahtu kulluhum ghairi. Kemudian kata Hudzaifah, semua yang mendengar dalam majelis itu semuanya pergi kecuali aku. Fa hadhihi adillatun sahihatun ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad akhbara ummatahu bi kulli ma huwa kainun ila qiyamis sa'ah mimma yakhussuhum. Ini adalah hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan umatnya dengan semua apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahwa enggak diragukan lagi Pak, bahwasanya tanda-tanda hari kiamat merupakan di antara berita-berita yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian tentang masalah ilmu sa'ah, kapan Pak waktu pastinya terjadinya hari kiamat? Enggak ada yang tahu Pak. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti kapan waktu terjadinya hari kiamat. Tapi semuanya meyakini Pak, kiamat pasti terjadi. Kapan waktu terjadinya? Gak ada yang tahu. Karena itu Pak, kalau ada orang Pak, kok ngaku-ngaku kapan tahu terjadinya hari kiamat Pak, pastikan dia apa? Dusta. Karena banyak sekali Pak. Tapi anehnya Pak, orang-orang banyak percaya. Kalau ada dulu Pak tahun 99, masih ingat Pak ya? Tanggal 9 bulan 9 1999 jam 9. Itu Pak, teman-teman saya kan waktu itu keliling Pak dengan teman-teman. Keliling, ya namanya masih anak muda Pak ya, si SMA waktu itu. Jadi keliling-keliling itu Pak, saya masih ingat itu. Enggak ada apa-apa Pak. Jadi jalan itu sepi gitu. Sampai ada teman pulang ke Bondowoso, masih ada kereta Bondowoso waktu itu ke Bondowoso Jember. Itu satu gerbong itu cuma dia sendirian. Jadi orang itu Pak termakan dengan apa? Isu itu. Bahwasanya akan ada peristiwa besar, bahkan akan ada hari kiamat katanya. Kapan kiamat? Dajjal belum turun. Yang terakhir kemarin tahun 2000 berapa? 2012 Pak ya. Mama siapa? Mama Loren. Mama Loren Pak ya? Bukan. Mama Loren kalau enggak keluar nama. Mama Loren. Yang ramal belum sudah mati Pak, kiamatnya enggak tekol. Jadi kalau ada orang Pak meramal kapan ada kiamat berdasarkan ini, pasti kan itu dusta Pak. Itu kurang kerjaan aja Pak, nyari popularitas. Tapi anehnya Pak, orang-orang banyak percaya. Banyaknya orang yang percaya Pak menunjukkan minimnya pengetahuan mereka tentang agama. Karena yang percaya itu Pak siapa? Orang yang tahu agama? Enggak. Orang yang enggak tahu agama. Kali ini Pak, kalau mu'allif rahimahullah, tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu pastinya terjadi hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Muhammad, orang-orang itu bertanya kepada kamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan ia akan terjadi? Kenapa Pak Allah mengatakan seperti ini? Nabi itu sering sekali cerita tentang masalah hari kiamat. Bahkan Pak, Nabi itu kalau khutbah sering baca surat Qaf. Jadi isi khutbahnya surat Qaf Pak. Satu ayat, satu surat dibaca semua sama Nabi. Kalau sekarang Pak ada orang khutbah baca Qaf semuanya Pak, kayaknya aneh Pak ya. Karena jarang orang melakukan. Itu kan semua terjadi. Qaf itu Pak tentang apa? Hari kebangkitan. Tentang hari kebangkitan. Cerita tentang hari orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, kemudian akibat buruk mereka yang apa? Mendustakan adanya hari akhir. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang bertanya kepada kamu tentang kapan hari kiamat. Katakan, pengetahuan tentang kapan adanya hari kiamat itu ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya terjadi hari kiamat kecuali Allah. Ini Pak,
Allah sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Kok sekarang Pak ini dibuktikan dengan data dari ini, kitab ini, tahu dusta itu Pak. Karena biasanya Pak orang-orang kayak gitu itu datanya aneh-aneh. Sakulat fis samawati wal ardh. Peristiwa terjadinya hari kiamat itu Pak berat sekali di langit dan di bumi. Karena apa Pak? Peristiwa kiamat itu sangat berat sekali terjadinya Pak. Karena itu adalah hari hisab. Hari penentuan manusia itu selamat apa enggak. Jadi selamat apa enggak Pak? Kalau sudah enggak selamat saat itu Pak, itu sudah berbahaya Pak. Kalau selamat, dia akan apa? Senang selamanya. La ta'tikum illa baghtah. Hari kiamat itu tidak akan mendatangi kalian illa baghtah, kecuali mendadak. Di kiamat terjadinya mendadak. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepada kamu ya Muhammad seolah-olah engkau betul-betul tahu kapan terjadinya hari kiamat. Karena Nabi sering cerita Pak tentang hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakan ya Muhammad, pengetahuan tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Bahkan Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat oleh Jibril. Apa jawaban Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat dan yang tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya apa? Sing ditakoni ndak ngerti, sing takon juga ndak ngerti. Jibril itu Pak malaikat paling mulia di langit. Enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Nabi manusia paling mulia di bumi juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan pada malam Isra dan Mi'raj, aku itu bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Jadi Nabi bertemu dengan siapa? Ibrahim, Musa dan Isa. Tiga-tiganya ini Pak, Nabi Ulul Azmi. Rasulullah menceritakan, mereka bercerita ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong tentang hari kiamat. Maka mereka bertanya kepada Ibrahim, kapan waktu hari kiamat? Maka Ibrahim mengatakan, la ilma li biha. Aku enggak tahu, kata Ibrahim. Jadi Musa sama Isa Pak tanya sama Ibrahim, kapan hari kiamat? Ibrahim mengatakan apa? La ilma li biha. Aku enggak tahu, katanya. Faradul amr illa Musa. Mereka hanya tanya ke Musa. Musa, kamu tahu enggak? Apa kata Musa pun sama jawabannya Pak. La ilma li biha. Aku enggak tahu kapan adanya hari kiamat. Akhirnya mereka menanyakan kepada siapa? Isa. Maka Isa mengatakan, amma wajibatuha fala ya'lamuha ahadun illallah. Adapun waktu terjadinya hari kiamat, maka tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Karena kenapa Pak? Isa berbicara seperti itu Pak. Karena Isa ini Pak nanti akan turun ke bumi menjelang terjadinya hari kiamat. Jadi Dajjal turun Pak, Dajjal keluar, Isa turun. Nanti bersamaan dengan siapa? Imam Mahdi. Jadi ada Imam Mahdi, Isa dan Dajjal satu masa. Jadi ada termasuk tanda-tanda besar hari kiamat itu Pak. Isa, Dajjal, Mahdi, kemudian Ya'juj dan Ma'juj Pak. Itu satu masa. Itu satu masa. Insyaallah Pak nanti kita sebut semuanya Pak di bab tentang masalah tanda-tanda kiamat kubra. Dzalika wa fima ahida ilayya rabbi anna dajjal kharij. Yang Allah kabarkan kepadaku nanti itu Dajjal akan keluar. Qala wa ma'i qadiban. Saat itu aku membawa 2 pedang, kata Isa. Fa idza ra'ani, nanti Dajjal itu kalau melihat aku. Jadi Dajjal itu Pak ketika bertemu dengan Isa, itu Isa membawa apa? 2 bilah pedang. Ketika Dajjal melihat Isa,
dzaba. Dajjal itu akan mencair, meleleh. Kama yadzubur rasas, sebagaimana timah itu meleleh ketika dipanaskan. Qala fayuhlikuhullah, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakannya. Jadi yang membunuh Dajjal siapa? Isa. Tapi Dajjal itu Pak, Isa nggak usah bergerak. Ngelihat Isa aja sudah apa? Mati dia, leleh. Di mana Pak Isa nanti akan bertemu dengan Dajjal? Di Palestina. Di sebuah pintu namanya Babul Lud. Babul Lud itu Pak sekarang oleh pihak Israel dibuat bandara. Jadi bandara Israel sama di Babul Lud. Karena Babul Lud nama sebuah tempat. Sekarang perang Pak di sana. Sekarang perang besar di sana sekarang. Sekarang masih masa gencatan senjata selama 4 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga darah-darah kaum muslimin. Karena memang nanti Pak akan ada perang besar antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Nanti di akhir zaman itu Pak, ketika peristiwa perang besar itu terjadi, orang Yahudi itu akan kalah. Ketika Yahudi kalah Pak, semua benda-benda itu Pak akan membantu kaum muslimin. Ketika Yahudi sembunyi di balik tembok ngomong, wahai orang Muslim, di belakang orang Yahudi bersembunyi, bunuhlah dia. Ketika bersembunyi di balik batu ngomong, di balik pohon pun juga ngomong, sehingga mereka tidak punya tempat persembunyian kecuali satu, pohon Warqat. Pohon Warqat ini Pak, ketika orang Yahudi bersembunyi di balik mereka, pohon Warqat dan ngomong-ngomong. Rasulullah mengatakan pohon Warqat itu min syajaril Yahud, termasuk pohonnya orang Yahudi. Kenapa Allah tidak membuat dia berbicara Pak? Itu jangan ditanya Pak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu berita Pak tentang tanda-tanda adanya hari kiamat. Dan itu belum terjadi. Karena tanda-tanda kiamat itu Pak, ada yang sudah terjadi dan ada yang belum terjadi. Kayak pecahnya bulan, itu termasuk tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Kemudian ini Pak, ini masalah Musa, Isa, Ibrahim, itu lazmi. Itu manusia terbaik pada masanya. Itu nggak tahu Pak, kapan terjadinya hari kiamat. Apalagi Isa Pak, Isa itu betul-betul akan hidup menjelang terjadinya hari kiamat. Karena Isa itu Pak termasuk tanda-tanda hari kiamat. Jadi turunnya Isa itu termasuk tanda-tanda dekatnya kiamat. Dan tanda-tandanya Pak itu termasuk tanda-tanda kubro. Tanda-tanda kubro. Dan termasuk tanda-tanda kubro itu Pak, nanti matahari akan terbit di barat. Terbenamnya di mana Pak? Enggak, terbenamnya barat lagi. Karena cuma dari barat ke tengah, balik lagi. Ke tengah aja, balik lagi. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla ayyamuta bi syahrin. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata sebelum beliau meninggal 1 bulan. 1 bulan sebelum beliau meninggal. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, tas'aluni anisa. Kalian banyak bertanya kepadaku tentang hari kiamat. Wa innama ilmuha indallah. Ketahuilah bahwasanya waktu terjadinya hari kiamat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa uqsimu billahi ma 'alal ardi min nafsin manfusatin. Dan aku bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah ada di muka bumi ini min nafsin, jiwa yang ada saat ini, ta'ti 'alaiha mi'atu sanah, yang bisa melewati 100 tahun. Jadi 100 tahun setelah Nabi mengucapkan itu Pak, orang-orang yang ada saat itu tidak ada yang hidup lagi. Tidak ada yang hidup lagi. Orang-orang yang ada di sisi Nabi maksudnya Pak, tidak ada yang hidup lagi. Dan itu terjadi sebagaimana apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para ulama Pak sudah menjelaskan banyak sekali Pak tentang apa? Tentang bab ini, bahwasanya yang mengetahui waktu pastinya terjadi hari kiamat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena
orang-orang yang mengaku-ngaku Pak tahu terjadi hari kiamat itu Pak, itu sepanjang masa mesti ada. Bukan cuma di masa kita, di masa ulama-ulama dahulu itu juga ada. Bahkan Pak ada salah seorang yang mengatakan bahwasanya Nabi tahu hari kiamat itu Pak. Mereka mengatakan ketika Nabi mengatakan mal mas'ulu anha bi alamin minasail, itu maksudnya aku dan Jibril juga sama-sama tahu tentang adanya hari kiamat. Itu Pak, itu sudah apa Pak ya? Yuharrifudal kalim amma wadhihi namanya. Mereka sudah merubah makna lafaz. Yang mereka memahami lafaz itu tidak sebagaimana para sahabat memahaminya. Ini termasuk penafsiran yang keliru. Karena para sahabat ketika mendengar ucapan Nabi itu Pak, mereka memahami bahwasanya Nabi tidak tahu, Jibril juga tidak tahu. Karena itu Pak, orang-orang sesat itu Pak, rata-rata mereka apa? Berdalil. Mereka juga memegang dalil. Terus bagaimana untuk mengukur ini benar apa salah? Kalau mereka memahami dalil itu sebagaimana para sahabat, para ulama dahulu memahaminya Pak, maka pemahaman mereka benar. Kalau tidak, berarti pemahaman mereka salah. Karena kelompok-kelompok sesat itu Pak, semuanya berdalil Pak. Bahkan dulu PKI Pak, ketika mengolok-olok orang sholat, itu dalilnya apa Pak? Quran. Fawailul lil musallin. Selesai sampai situ. Celakalah orang-orang sholat. Loh, berarti Quran mengatakan orang-orang sholat itu celaka kan? Tidak dilanjutkan sama mereka. Artinya apa? Mereka berdalil dengan apa? Sepotong ayat, sepenggal ayat. Itu sudah kerjaannya siapa? Orang-orang ahlul bid'ah Pak. Jadi mereka itu Pak, kalau berdalil dengan ayat mereka potong. Jadi apa ya? Lanjutannya gak disebutkan sama mereka. Itu termasuk di antara cara-cara mereka Pak ketika berdalil. Kemudian qurbu qiyamis saah, dekatnya hari kiamat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu Pak mengatakan perumpamaan aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini katanya. Jadi ini masa Pak, yang bawah ini Pak, masa apa? Masa umur bumi sampai masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisanya ini Pak, antara selisihnya jari tengah dengan ibu jari ini, apa? Jari tengah dengan jari telunjuk ini, itu sisa umur bumi Pak, sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengan kita berapa lah Pak ya? Mungkin sudah tinggal separuh apa nggak tahu Pak. Yang jelas apa? Sudah apa? Dekat. Kalau ibaratkan umur bumi sehari Pak, di masa Nabi sudah masuk waktu asar. Di masa Nabi sudah masuk waktu asar. Maghrib itu waktu kiamatnya. Jadi kan sebentar sekali Pak. Apalagi tanda-tanda hari kiamat itu Pak sudah banyak yang terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat untuk manusia waktu hisab mereka, akan tetapi mereka apa? Berada dalam kelalaian dan mereka berpaling di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Dan bisa jadi kiamat itu sudah dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sesungguhnya mereka manusia itu menganggap hari kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba, dan dalam pandangan kami kata Allah sudah dekat. Bahkan Allah mengatakan iqtarabatis saah, kiamat sudah mendekat, wan syaqqal qamar, dan bulan telah terbelah. Karena terbelahnya bulan ini Pak termasuk tanda-tanda hari kiamat. Dan ini sudah terjadi kapan? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa pecahnya bulan itu Pak, itu gara-gara orang Quraisy Pak ingin ngece-ngece Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kalau kamu memang seorang nabi, coba bulan itu pecahan katanya.
Mereka mengatakan Pak, perasaan mereka, tidak kira Isa Muhammad. Tidak kira Isa. Maka Nabi bertanya, kalau itu pecah kalian beriman apa enggak? Kami akan beriman katanya. Maka Nabi berdoa kepada Allah Pak, agar memecah apa? Bulan. Maka bulan itu pecah Pak, satu di selatan, satunya di utara. Terpecah jauh. Apa kata mereka Pak setelah mereka melihat bulan pecah? Wah, Muhammad menyihir mata-mata kita katanya. Sihir itu Pak pengaruhnya hanya orang sekitar aja, tidak bisa kemana-mana anda. Kata Rasulullah itu pecah sungguhan itu, bukan kena sihir, bukan. Coba besok kita tanya sama orang yang datang dari jauh katanya. Mereka melihat tadi malam bulan pecah apa enggak? Subhanallah Pak, pagi harinya ada rombongan dagang dari Yaman Pak datang. Kalian tadi malam melihat bulan pecah apa enggak? Iya kami melihat. Nggak bisa ngomong sihir mereka. Kenapa? Orang luar pun melihat bulan pecah. Berarti bulan itu pecah sungguhan. Subhanallah Pak. Dan itu menjadi apa? Tanda-tanda hari kiamat. Karena itu Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bu'itsu ana wasa'atu kahataini. Aku diutus wasa'atu kahataini. Aku dan hari kiamat seperti ini. Artinya apa? Sisa ini Pak, selisih antara jari telunjuk dengan jari tengah ini Pak, itulah sisa umur dunia. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan, innama ajalukum fi ajali man khala minal umami ma baina salatil asri wa maghribis syams. Sesungguhnya ajal kalian dibandingkan dengan ajal umat-umat yang telah lalu itu seperti salat asar dengan maghrib. Jadi seandainya waktu itu sehari Pak, umur dunia ini Pak di masa Nabi sudah masuk waktu asar. Waktu maghrib itu waktu dongnya terjadi hari kiamat. Insya Allah cukup sekian Pak kajian kita pada hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pembagian tanda-tanda hari kiamat. Jadi hari kiamat itu Pak dibagi menjadi dua. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang kecil itu terbagi dua Pak. Ada dibagi tiga. Ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang akan terjadi. Artinya sekarang belum terjadi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas hal itu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.